Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. saya Rizky Maulana beserta rekan-rekan saya ada Julian Bagas, ada lalu ada Adika, lalu ada Zahra Hanifah, serta yang terakhir ada Yuri Kristanto akan membacakan hasil tugas akhir mata kuliah pemrograman visual. Di mana pada tugas ini aplikasi aplikasi kita disuruh buat aplikasi dengan tiga data master, tiga data transaksi beserta report untuk setiap data-datanya. Mari kita mulai saja aplikasi kami. Nah, pada aplikasi kami mempunyai 4 data master dan 3 data transaksi. Untuk data master kami ada data master siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran. Lalu untuk data transaksi, aplikasi kami mempunyai 3 data transaksi, yaitu data biaya SPP, data nilai, dan juga data presensi tiap kelas. Untuk data master kita semua taruh pada dashboard staff. Untuk melihatnya kita harus login dulu pada staff. Di sini aplikasi akan meminta username atau password. Jika kita tidak mengisi fieldnya, maka aplikasi akan mengirim pesan error, yaitu username harus diisi. Kita isi dulu di sini. Jika kita salah memasukkan username atau password, maka aplikasi juga akan mengirim perintah error, yaitu username atau password salah. Tapi jika benar, maka aplikasi akan mengirimkan informasi bahwa berhasil login dan kita akan dibawa kepada dashboard guru, dashboard staff. Di sini ada data siswa. Kita bisa menambahkan beberapa data siswa. Kalau kita mau menambahkan data siswa, kita klik tambah siswa. Di sini muncul form yang bisa kita isi. Kita isi nama lengkap, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, bulan, tahun, username, lalu email, nomor telepon, tempat lahir, kota, kecamatan, dan jurusan. Klik daftar. Jika kita salah mengisi data siswa, mantul. Jika kita salah mengisi data siswa, kita bisa edit data siswa tersebut. Contohnya kita salah mengisi tanggal lahir siswa, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kalau kita mau menghapus data siswa, kita klik data siswa yang mau dihapus, lalu kita klik hapus. Dan selesai. Selanjutnya kita lanjut ke data master guru. Oke, baik. Di sini ada master data guru. Karena di sini masih kosong, kita butuh tambahkan beberapa data dengan cara kita klik tambah guru. Lalu di sini akan muncul formulir pendaftaran guru. Kita isi nama lengkap, jenis kelamin, lalu tanggal lahir, bulan, tahun lahir, username-nya, lalu kita isi email, kita isi nomor teleponnya, tempat lahir, kota, lalu kita isi kecamatan. Klik daftar, lalu akan tersimpan.
Kita tambahkan lagi, satu lagi, klik tambah guru, lalu nama lengkap, kita isi. Jenis kelamin, tanggal lahirnya, bulan, tahun, username-nya, email, nomor telepon, lalu tempat lahir, kota, dan kecamatan. Kita klik daftar. Dan akan tersimpan. Semisalnya kita salah dalam memasukkan data, kita bisa melakukan edit dengan cara kita klik nama yang salah. Contoh Kurniawan Mega. Misalnya kita salah dalam tahun lahir. Kita ubah di tahun lahir. Oke, lalu kita klik simpan. Oke. Dan jika kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa klik data tersebut, lalu kita klik hapus. Klik yes. Oke. Dan data tersebut kehapus. Lalu kita lanjut ke data kelas. Di sini ada beberapa data kelas. Ingin menambahkan jurusan, dan kita klik tambah jurusan. Di sini ada nama jurusan. Dan kita isi kodenya. Dan klik tambah. Dan oke. Dan jika ingin menambahkan kelas, kita isi jurusan, kelas, dan tambah, dan data berhasil disimpan. Dan jika kita mau menghapus, kita klik hapus, klik yes, dan oke. Dan lalu dan klik simpan. Oke. Dan jika ingin menghapus, klik hapus, yes. Dan data tersebut berhasil dihapus. Dan setelah itu ada mata pelajaran. Untuk data mata pelajaran sama seperti sebelumnya, kita harus menambahkan tambah mapel. Kita pilih jurusan, kita pilih jurusannya dan kelas, dan masukkan apa nama mata pelajaran yang ingin kita tambahkan. Contohnya sistem jaringan, pemrograman. Kita klik tambah. Nah, data berhasil disimpan. Nah, untuk mengedit kita sama seperti sebelumnya, tinggal diklik aja. Nah, tinggal diubah lagi nama mata pelajaran yang mau kita tambahkan. Dan simpan. Dan untuk menghapus juga sama. Kita diklik juga. Lalu kita klik hapus.
data berhasil dihapus dan sudah tidak ada data lagi. Tambahin lagi mapelnya. Oke. Lalu kita ke data biaya, data transaksi. Ini adalah data biaya SPP dengan menampilkan NPM, nama, jurusan, kelas, dan total tunggakan. Untuk proses pembayarannya, kita tinggal klik saja nama yang ingin membayar. Contohnya Lukas, memiliki total tunggakan 12 bulan, kita akan menambah pembayarannya sekitar 3 bulan. 3, oke. Nah, ini sudah masuk total bayarnya, bulan dan biaya, lalu kita tinggal klik bayar. Data berhasil disimpan. Lalu data yang kita simpan tadi akan masuk ke dalam tabel transaksi. Nah, ini yang tadi kita sudah bayarkan dan akan segera kita cetak nanti. Lalu selanjutnya ada data transaksi nilai dan absen. Sebelum memulai data transaksi nilai dan absen, kita harus mengatur dulu suatu guru mengajar kelas apa dan mata pelajaran apa. Untuk karena itu kita akan kembali ke data guru. Lalu di sini ada data guru, kita set. Untuk menambahkan guru suatu pada mengajarkan suatu mata pelajaran, kita bisa klik data yang ingin data gurunya, misalnya di sini Dadang, lalu kita klik tombol tambah mata pelajaran. Lalu di sini akan keluar data-data mata pelajaran yang tersedia. Contohnya di sini ada mata pelajaran pemrograman untuk kelas 10 jurusan teknik komputer dan jaringan. Jika kita ingin menambahkan, kita hanya cukup klik saja, lalu data berhasil disimpan. Lalu untuk kita bisa melihat ke data transaksi siswa, data transaksi nilai dan absensi, kita harus masuk terlebih dahulu ke dashboard guru. Maka dari itu kita harus logout terlebih dahulu dari dashboard staff. Kita harus kembali juga, dan di sini kita harus pilih guru. Untuk masuk ke dashboard guru, kita harus memasukkan username dan password. Password ini adalah hasil generate dari tanggal lahir guru, yaitu tadi username-nya adalah Dadang. Lalu di sini ada dashboard guru dengan panel siswa, nilai siswa, absensi, dan rekomendasi. Untuk data transaksi yang pertama ada data transaksi nilai, yaitu di sini kita bisa guru bisa memilih jurusan mana yang ingin ditampilkan. Karena di sini guru ini hanya mengajar satu mata pelajaran, maka di sini akan hanya tampil satu mata pelajaran beserta jurusan dan kelasnya. Lalu untuk mengeditnya, kita bisa edit langsung pada fieldnya. Contohnya nilai tugas di sini 80, lalu tekan enter, dan di sini nilai akhir akan merespon perubahan. Lalu misalnya di sini kita beri 70, lalu di sini misalnya 985, enter. Nah, maka data transaksi sudah dibuat. Namun kita belum melakukan penyimpanan ke database. Jadi data yang tampil di sini hanyalah data yang tampil di depan saja, tidak di belakang. Untuk melakukan pengesetan, kita bisa mengklik tombol simpan di sini, maka data semua siswa akan tersimpan sesuai apa yang ada di sini. Untuk mencobanya, mari kita isi dulu terlebih dahulu. Di sini juga kita hanya bisa mengedit nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Di sini nilai akhir kita tidak bisa mengeditnya, nilai nama beserta NPM kita tidak bisa mengedit. Lalu jika sudah, kita bisa klik save atau simpan. Nah, nilai berhasil disimpan. Lalu yang selanjutnya ada data transaksi absensi.
Di sini akan muncul data sesuai yang ada pada checkbox ini. Di sini karena guru ini hanya mengajar satu kelas, maka di sini hanya muncul satu kelas juga. Untuk mengisi absensi, kita bisa pilih pertemuan berapa, lalu checklist siswa-siswa yang hadir atau tidak. Contohnya di sini pada pertemuan 1 saya set semua siswa hadir, lalu kita klik save. Nah, kita bisa lihat dulu rekap absensinya. Nah, di sini tercatat bahwa Lukas dan Kurniawan pada pertemuan 1 itu hadir. Lalu jika kita ingin menginput pertemuan selanjutnya, kita bisa lakukan lagi. Di sini nih, contohnya saya ingin menghadirkan satu siswa saja, yang satunya bolos, lalu klik save. Lalu pertemuan 3, kita setting juga, semuanya hadir. Lalu untuk pertemuan 4, saya unchecklist semuanya, dianggap siswa tidak hadir. Lalu kita bisa lihat untuk setupnya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama semua siswa hadir, pertemuan kedua satu siswa tidak hadir, pertemuan 3 semua siswa hadir, dan pertemuan 4 semua siswa tidak hadir. Lalu untuk pertemuan 5 kita juga bisa menambahkannya lagi. Contohnya di sini pertemuan 5 semua siswa tidak hadir, dan kita bisa melakukannya sampai dengan pertemuan 16. Lalu untuk report transaksi di sini jika kita ingin melakukan report untuk transaksi absen siswa, kita bisa klik tombol print yang ada di sini. Maka akan muncul report transaksi absen. Di sini Lukas H pada pertemuan 1 dikodekan sebagai H. H di sini adalah maksudnya hadir. Lalu untuk A di sini adalah alpha atau absen. Jadi data siswa tersebut pada pertemuan 2 tidak masuk atau masuk bisa dilihat dari kode yang ada di sini. Lalu untuk nilai, kita bisa masuk ke tab nilai, dan lalu transaksi nilai ada di sini di tombol print. Nah, maka akan muncul nilai data-data transaksi yang akan dicetak. Lalu untuk report selanjutnya ada pada tabel pada dashboard staff. Untuk itu kita bisa logout terlebih dahulu. Kita masuk lagi. Nah, di sini untuk mencetak report, semua report kita bisa masuk ke dalam laporan. Lalu di sini ada beberapa tombol yang bisa kita. Ini adalah laporan data murid, ada laporan data kelas, laporan data guru, dan laporan data mata pelajaran. Untuk melakukan report pada data murid, kita bisa klik tombolnya, lalu akan muncul data-data siswa yang ada pada aplikasi ini. Di sini ada NPM, ada namanya, ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, dan kelas. Lalu selanjutnya untuk data kelas juga ada. Di sini ada teknik komputer dan jaringan kelas 10A dengan jumlah murid juga. Lalu ada data guru, di sini ada satu guru dengan nama Dadang, tempat lahir Rimbo Bujang, Kabupaten Tembul, Provinsi Jambi, dengan tanggal lahir 2000, tanggal 1, bulan 1 pada tanggal 7, serta mata pelajaran yang diampu adalah 1. Lalu selanjutnya ada report data mata pelajaran. Ini ada salah satu mata pelajaran karena di aplikasi kami hanya ada satu mata pelajaran, yaitu pemrograman untuk kelas teknik untuk jurusan teknik komputer dan jaringan kelas 10. Lalu transaksi yang terakhir ada transaksi SPP tadi. Di sini jika kita sudah melakukan pembayaran untuk siswa, maka struknya akan kita simpan pada tabel transaksi ini. Lalu jika kita ingin melakukan report pada struk tersebut, kita bisa klik tabelnya. Di sini terlihat ada Lukas, bulan yang dibayar 3 dengan tanggal pembayaran tanggal 1 pembayar, yaitu lalu ada rinciannya juga bulan yang dibayar, yaitu bulan 7, bulan 8, bulan 9 dengan masing-masing biaya bayar Rp100.000.
Sekian aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.